Di awal film, terlihat para staf di tempat itu sedang membersihkan sisa mayat-mayat dari permainan kelereng sebelumnya. Di samping itu, para pemain yang kembali ke base camp dikejutkan dengan Minyo yang ternyata masih hidup. Jadi ternyata orang yang tidak mendapatkan pasangan bukan dieliminasi, melainkan disingkirkan menjadi anak buangan. 짝이 안 맞아서 혼자 남은 사람을 깍두기라고 하잖아. Sementara itu, frontman sedang berusaha mencari penyusup yaitu Hwang sebelum para tamu VIP tiba di tempat itu. 한국 경찰들이 쓰는 총이지. 어떻게 들어왔는지 모르지만. Dan saat itu, Hwang hampir ketahuan. Tapi beruntung, staf di tempat itu menelpon frontman dan frontman mengira anak buahnya telah menemukan mayat dari penyusup itu. 경찰 신분증이 나왔습니다. Kembali ke para pemain, saat itu salah satu pemain mengajak yang lainnya untuk menghentikan permainan karena si bapak ini telah kehilangan istrinya saat permainan kelereng. Tapi Sang-woo yang menolak pun langsung memarahi bapak-bapak ini. Di sisi lain, para tamu VIP telah tiba dan frontman pun langsung menyambut para tamu itu. Saat itu, salah satu tamu menanyakan tentang tuan rumah di tempat itu. Frontman pun langsung menjawab kalau si tuan rumah sedang ada masalah pribadi dan tidak bisa hadir. Selanjutnya, para tamu pun dibawa masuk oleh frontman. I am dying to know what this next game is. I believe the next game will exceed your expectations. Why don't you get some rest in your rooms? I'm torn between a couple of 62. Saat tamu beristirahat, Hwang pun berhasil menyandra salah satu pelayan dan menyamar menjadi pelayan VIP itu. Kembali ke para pemain, saat itu staf membawa peti ke base camp. Dan ternyata, si bapak yang kehilangan istrinya itu telah gantung diri. Yang kemudian, permainan kelima pun akan segera dimulai. Sementara itu, Hwang yang menyamar menjadi pelayan pun mulai melayani para tamu VIP, yang saat itu sedang bertaruhkan para pemain yang berhasil melewati babak kelima ini. Kemudian, frontman pun mulai memberitahu para VIP permainan kelima ini yang terlihat seperti jembatan gantung. Di samping itu, sebelum bermain, para pemain disuruh memilih salah satu nomor yang digantung di patung manekin di depan mereka. 행운의 번호 7번. Gi-hun yang saat itu bimbang dengan nomor mana yang akan dipilih, kemudian diberitahulah kalau nomor itu adalah nomor urutan permainan berikutnya. Kemudian, Gi-hun dengan tampang serius pun berjalan untuk memilih. Dan saat di depan, tahu-taunya bimbang lagi. Dan akhirnya, Gi-hun pun mendapatkan nomor 1. Yang kemudian ditukar oleh si bapak-bapak ini menjadi nomor 16. Dan ternyata, permainannya adalah para pemain ini disuruh melewati jembatan kaca yang terdapat 2 jenis kaca, yaitu kaca keras dan kaca biasa, dengan batas waktu 16 menit. Jadi, kalau salah melangkah, ya auto pindah alam. Dan permainan pun dimulai. Nomor 1 pun sudah pindah alam. Dilanjutkan dengan nomor 2, yang ternyata pindah alam juga. Dan saat itu, bisa-bisanya ibu-ibu ini ngeprank temannya yang lupa pijakan kaca keras selanjutnya. Di sisi lain, Hwang yang saat itu digoda oleh salah satu kakek dari tamu VIP ini, yang menyuruhnya untuk membuka topengnya karena ingin melihat wajahnya.
Waktu pun terus berjalan, dan sudah banyak pemain yang pindah alam saat itu. Dan bisa-bisanya lagi, si Gi-hun ini tiba-tiba pikun. Tapi beruntungnya, dia diberitahu oleh Sabyok. 왼쪽이라고. Kembali ke Hwang, saat itu, agar tidak diketahui oleh frontman, dia pun mengajak si kakek-kakek ini ke suatu tempat untuk berduaan. Dan bisa disimpulkan, si kakek ini ternyata Guy. Saat mau disodomi, si Hwang ini langsung menodongkan senjatanya dan menginterogasi si kakek ini. I might let you leave. Tell me everything. You know about the game. Beralih ke para pemain, Deoksu yang berada di posisi paling depan, karena tidak mau mati, dia pun menyuruh orang di belakangnya untuk maju lebih dulu. Dan orang itu pun kemudian didorong oleh Minyo. Kemudian, Minyo yang masih ada dendam dengan Deoksu pun beralasan untuk maju. 비켜. Tapi ternyata, dia seketika memeluk Deoksu dan menjatuhkan dirinya berdua. Waktu pun terus berjalan. 뭐 하는 거야? Dan si bapak ini ternyata bisa membedakan kaca-kaca itu. Karena sebelumnya, dia 30 tahun bekerja di pabrik kaca. Frontman yang mengetahui itu pun seketika mematikan lampu di permainan agar si bapak-bapak itu tidak bisa membedakan kaca-kaca itu. Padahal saat itu hanya menyisakan 2 kaca lagi. Oleh sebab itu, Sang-woo yang tidak tahu terima kasih pun langsung mendorong si bapak-bapak itu. Dan hasilnya, mereka bertiga pun berhasil lolos dengan mengorbankan si bapak itu. Tapi kemudian, kaca-kaca di jembatan itu pecah yang seketika membuat mereka bertiga ini terluka. Di samping itu, karena si kakek-kakek Guy ini tidak kunjung kembali, frontman pun curiga. Dan saat ditemukan di kamar, ternyata si kakek itu sudah pingsan. Lalu frontman pun membuka pintu rahasia dan melihat Hwang yang saat itu tengah akan melarikan diri. Dan film pun berakhir. Oh iya, di film ini terdapat 8 episode. Dan episode ke-8 dan ke-9 akan saya upload hari Minggu ini. Jadi, pantengin terus channel ini. Dan, goodbye.